Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua orang percaya sangat diberkati dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya mulai permenungan kita hari ini, saya mengucapkan selamat Natal dan menantikan tahun baru di dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu belajar namanya mengandalkan Tuhan. Karena hanya orang yang mengandalkan Tuhan itu yang diberkati, yang menaruh pengharapannya dalam Tuhan itu yang mengalami banyak rahmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu batah namanya ya. Apa arti dari batah? Adalah lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin kita melihat dalam sebuah terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 bilang seperti ini. Most blessed is the man who believe in, trust in, and relies on the Lord, and whose hope and confidence the Lord is. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang diberkati, di situ kita akan menemukan berapa banyak kata-kata dikatakan dimulai dengan sebuah kata most blessed, ya, sangat diberkati. Is the man who, yang pertama dikatakan to believe in, trust in, relies on the Lord, and hope and confidence. Nah, di situ ada kata namanya believe in and trust in. Saya waktu melihat kata-kata ini, saya berpikir apa bedanya? Ternyata believe itu artinya percaya atau mempercayai dan menganggap, atau dalam arti gini, menerima suatu sebagai kebenaran. Sedangkan trust itu artinya percaya, yakin, menaruh pengharapan. Dengan kata lain adalah percaya pada sesuatu yang diandalkan, ya. Pada sebuah kebenaran dia percaya. Trust itu sama dengan firm belief, artinya sebuah kepercayaan yang kuat terhadap satu pribadi atau sesuatu. Dengan kata lain, kalau trust itu dia percaya 100%. Bukan hanya sekedar sebuah anggapan atau perasaan seperti belief, namun keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kita melihat ada berapa peningkatan dari yang namanya belief lalu menuju kepada trust. Dan orang yang believe dan trust dia akan realize, ya, dia akan bergantung pada apa yang dia percayai. Dan saat orang bergantung pada yang percayai, maka dia akan punya hope, dia akan punya pengharapan dan confidence, keyakinan kepada Tuhan. Nah, hari ini mari kita lihat dari satu pribadi yang adalah tokoh yang luar biasa, di mana dia belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupannya. Bahkan satu waktu dia mengalami ketakutan, dia belajar percaya sama Tuhan. Tokoh ini adalah Yosafat. Nanti Anda boleh baca dalam 2 Tawari 20, ya. 2 Tawari 20 ayat 1 dan seterusnya, Anda lihat bagaimana nanti Yosafat belajar mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman ini, kita perlu melihat siapa Yosafat. Arti dari kata Yosafat sendiri adalah Tuhan menghakimi. Dia adalah ahli strategi dan perang. Yosafat punya tentara sangat banyak. Lalu dia ada raja yang saleh dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dia raja yang sangat kaya. Lalu dia raja yang perhatikan kerohanian rakyatnya. Tapi satu waktu kalau kita baca dalam 2 Tawari 20, dikatakan Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Tadi kita udah mendengar bahwa dia ini ahli perang dan tentaranya sangat banyak. Tetapi kalau kita baca dalam firman Tuhan itu dikatakan ayat ketiga, Yosafat menjadi takut. Saudara, saat sebuah perkara datang, saat sebuah serangan dari banyak pasukan datang, walaupun dia strategi perang, dia punya banyak tentara, dia mengalami ketakutan saat itu. Nah, apa yang terjadi pada waktu dia takut? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan
kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Itu ayat ketiga. Artinya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akan cari Tuhan dalam setiap perkaranya. Bukan orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi dia ambil keputusan untuk cari Tuhan karena dia tahu dia tidak mungkin bisa melawan. Even dia punya kekuatan yang besar, tapi dia butuh sebuah kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghadapi perkara ini. Dan dia datang kepada Tuhan. Itu yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang punya keputusan cari Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat sama dengan firman Tuhan, saudara. Kalau kita baca di ayat 14 sampai dengan 18, pada waktu mereka mencari Tuhan dikatakan di situ, lalu Yaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, ada seorang nabi yang dihinggapi Tuhan dan memberikan pernyataan firman Tuhan bagi dia. Dikatakan di situ kamu harus berperang, menyerang mereka. Ya, tapi dikatakan di situ tidak usah bertempur. Saudara, sebuah hal yang sangat kontradiksi. Tapi Yosafat tetap memilih percaya dan taat apa yang Tuhan katakan lewat nabi itu, walaupun tidak masuk akal. Orang yang belajar mengandalkan Tuhan adalah orang yang berpegang pada firman dan taat walaupun sepertinya tidak masuk akal. Karena dia tahu kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin. Nah, orang yang tak mengandalkan Tuhan, yang ketiga dikatakan dia percaya akan Tuhan. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayai kebenaran. Dia percaya apa yang Tuhan katakan, dan itu yang terjadi. Yang keempat, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memuji Tuhan. Karena pada waktu 21 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memuji, artinya dia melekat sama Allah. Bapak Ibu, teman-teman dikasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang ada ke depan kita. Apalagi tahun ini bukan tahun yang mudah. Tapi firman Tuhan dikatakan, orang yang mengandalkan pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan sangat diberkati. Paling diberkati, most blessed, saudara. Tadi ayat Yeremia 17 ayat 7 katakan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Mari taruh pengharapan kita. Mari taruh iman kita. Sungguh dengan confidence yang kuat, dengan trust yang dahsyat, kita mengandalkan dan percaya Allah. Maka kita akan melihat hidup kita diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan orang yang tidak punya masalah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang waktu dia punya masalah, dia cari Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan. Dia dekat sama Tuhan dan dia taat sama Tuhan. Maka dia akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, tetap percaya dalam Tuhan dan lihat kemenangan yang Tuhan berikan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami dan melihat Allah akan berperang bagi setiap perkara-perkaranya. Haleluya.
Mari terus andalkan Dia dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh mengharapkanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh mengharapkanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu memiliki pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Inginlah dalam nyata kasih-Mu hanya Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Inginlah dalamnya kasih-Mu hanya Yesus yang ku andalkan. Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus.